Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Matematika Komputasi dengan anggotanya ada Retno Widianti dengan NIM 4111419006 dan ada Maria Margareta dengan NIM 4111419029 dan ada Triantika Satyani dengan NIM 4111419043. Boleh di next. Untuk presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai startup berbasis Artificial Intelligence dengan startupnya adalah Simplify.co. Boleh di next. Jadi sebenarnya apa sih Simplify.co itu? Jadi Simplify adalah platform desain digital yang dapat membantu founders, freelancer, dan tim content creator untuk mengembangkan brands dan berkolaborasi dengan tim. Nah, Simplify ini merupakan startup yang didirikan pada bulan Agustus tahun 2020. Dan Simplify secara aktif telah menggunakan 62 teknologi untuk situs webnya menurut Buzzword. Ini termasuk Meta Viewport, kompatibel dengan iPhone atau seluler, dan SSL secara default. Dan Simplify ini berbasis AI atau Artificial Intelligence yang bergerak di bidang desain, marketing, brand marketing, productivity, dan collaboration. Boleh di next. Simplify sendiri memiliki keunggulan. Di antaranya adalah yang pertama, memiliki AI asisten untuk setiap fiturnya. Kemudian yang kedua, memiliki ratusan template desain bebas watermark ataupun custom design dengan jutaan fitur pelengkap lainnya seperti foto, video, GIF, stiker, icon, audio, brand asset, dan lainnya yang dapat disebarluaskan kepada customer dengan cara yang sangat mudah. Kemudian yang ketiga, akses gratis drag and drop element design. Yang keempat, memiliki font populer dan trending yang terus-menerus diperbarui. Yang kelima, memiliki tampilan web yang user-friendly yang dapat digunakan secara tim pada waktu yang bersamaan. Kemudian yang keenam, Simplified ini 100% cloud-based, jadi tidak perlu mengunduh aplikasi untuk mulai menggunakannya. Yang ketujuh, mampu menciptakan copywriting terbaik dengan AI generator pada web secara gratis. Dan yang terakhir, menggunakan short form assistant dan long form writer untuk setiap copywriting dalam keperluan seperti membuat blog dan artikel untuk kutipan sosial media atau perihal teks untuk undangan. Ketika kita masuk ke websitenya, itu tampilan awalnya seperti ini. Di sini pada produk ini terdapat desain, AI copywriting, video academy, future, dan calendar. Pada desain ini terdapat template yang dapat kita gunakan. Di AI copywriting, kita bisa membuat konten sesuai apa yang kita butuhkan. Misal kita mau membuat iklan, kemudian artikel, blog, dan lain-lain. Untuk video akademi sendiri ini berisi tentang tutorial untuk pengaplikasian AI assistant. Kemudian ada future, ini berisi tentang keistimewaan dari web. Kemudian selanjutnya ada help center, ini digunakan untuk mencari pertolongan. Misal kita kurang paham tentang suatu hal pada web, kemudian kita klik help center.
Untuk menu WhatsApp ini berisi hal-hal baru yang baru dipublish gitu, atau fitur yang akan dipublish. Kemudian pada blog ini berisi bermacam-macam artikel tentang AI copywriting dan kemudian pada pricing ini jika kita akan membuat akun, di sini ada beberapa pilihan. Selanjutnya kita akan melakukan sign-in. Untuk sign-in sendiri kita bisa menggunakan akun Google yang telah kita punyai. Untuk menu awal setelah kita melakukan sign-in ini bisa dilihat pada tampilan sebagai berikut. Di sini terdapat 4 menu. Yang pertama, yang kedua desain template, yang ketiga video template, dan yang terakhir itu content calendar. Untuk AI Assistant ini di dalamnya terdapat 3 macam, yaitu long form writer, short form assistant, dan AI designer. Untuk desain template sendiri ini berisi beberapa template yang dapat kita gunakan dengan kategori post and stories, convert and header, online ADS, video, dan e-commerce. Pilihannya banyak. Kemudian untuk video templates ini baru, ini berisi template yang bisa kita pilih untuk membuat video. Ini misalnya di sini itu ada Instagram video story gitu. Dan yang terakhir ini content calendar ini, jika kita mau menggunakan ini berbayar ya teman-teman. Kemudian saya akan mempraktekkan cara membuat template dengan AI Designer. Kita klik Design Now. Kemudian di sini kita klik Social Media Quotes. Ini tampilannya ketika sudah diklik ya. Di sini kita bisa memilih bahasa yang akan kita gunakan. Di sini banyak pilihan bahasa yang dapat teman-teman pilih. Saya akan memakai bahasa Indonesia saja. Kemudian kita masukkan topik apa yang akan kita buat gitu. Contohnya kita buat hidup sehat gitu. Kemudian kita perlu memasukkan kata kunci. Misalnya kita isi olahraga, kemudian sehat. Kemudian kita klik
generate. Kemudian ini tampilan hasil dari kata kunci yang kita masukkan tadi. Kita juga bisa menampilkan kalimat yang lain dengan cara generate more. Di sini hasilnya kita pilih salah satu, misal pilih ini, kemudian kita generate kreatif. Ketika kita klik generate kreatif, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Di sini kita juga bisa mengedit template-nya. Misal kita akan mengganti font-nya menjadi ini, kemudian ukurannya kita ubah. Ini terus di sini juga kita bisa menambahkan media jika diperlukan. Di sini ada bisa menambahkan foto, video, GIF atau audio. Kemudian ada menu visual. Di sini kita juga bisa menambahkan ini terdapat icons, collection, dan save. Gitu. Karena menurut saya ini sudah cukup, jadi kita bisa mengganti nama project sesuai yang kita inginkan. Misal kita namai dengan kemudian kita update. Setelah itu kita bisa menyimpan hasil yang telah kita buat dengan klik Save as Template, kemudian klik ini, ditunggu. Ini sudah terdapat keterangan successful, maka template yang kita buat ini sudah tersimpan. Kita bisa melihat hasil template yang kita buat di project atau juga bisa di library, kemudian theme templates. Di sini kita bisa melihat buat.
Sekian untuk presentasi AI Designer. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk Short Form Assistant. Silakan. Baik. Untuk menu AI Assistant selanjutnya, selain ada AI Designer, di sini juga terdapat Long Form Writer dan Short Form Assistant. Sebenarnya, Long Form Writer dan Short Form Assistant ini juga sama cara kerjanya, yaitu mereka menggenerate teks. Perbedaannya adalah kalau Long Form Writer itu untuk menulis kalimat yang panjang, seperti blog atau artikel. Nah, sedangkan kalau Short Form Assistant ini lebih untuk menulis kalimat singkat saja, seperti quote, judul, atau caption, dengan memasukkan kata kunci. Kemudian kita akan coba explore Short Form Assistant. Di sini terdapat banyak sekali template, ada berbagai template, dan template-template ini semuanya dikategorikan dalam beberapa kategori, termasuk ada e-commerce, sosial media, EDS, blogging, sales and marketing, product and brand, designer, email, video, dan SEO. Nah, kemudian saya akan coba ke sosial media. Di sini sosial media juga ada beberapa template, yaitu express your feelings, kemudian hashtag generator, kemudian ada foto caption, social media quotes, YouTube video description, dan YouTube video titles. Nah, tadi social media quotes-nya sudah dijelaskan pada kategori AI Designer tadi. Kemudian saya akan mencoba ke hashtag generator. Nah, hashtag dalam sosial media itu berperan penting layaknya sebuah identitas. Dengan adanya hashtag, kita dapat menunjukkan postingan media sosial kita dengan lebih spesifik, terutama jika bicara soal produk. Tentunya sangat berguna jika kita ingin memasarkan sebuah produk di sosial media. Di sini, kita dapat mengubah output language-nya. Terdapat beberapa bahasa, di antaranya juga ada bahasa Indonesia. Tapi di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris saja. Nah, kemudian kata kunci yang berkaitan tentang postingan kita, misalkan saja jika kita ingin memasarkan produk fashion di sosmed, mungkin bisa kita tulis fashion, kemudian tren, misalnya, kemudian yang berhubungan dengan fashion itu ada style. Oke, kemudian kita coba generate. Nah, output-nya sudah bisa kita lihat di sebelah kanan. Terdapat hashtag fashion, hashtag style, hashtag trend, hashtag street style. Kalau kita merasa belum puas dengan output yang dihasilkan, gitu, kita bisa coba generate more. Generate more lagi supaya lebih banyak output dan sehingga kita bisa memilih output mana yang sesuai dengan postingan kita. Baik, seperti itu saja. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria.
Oke, jadi selanjutnya itu kita akan masuk ke AI Assistant untuk long form writer. Nah, kita sekarang akan langsung di launch aja. Oke, setelah long form writer-nya terbuka, itu tampilannya akan seperti ini. Jadi terdapat kolom untuk menulis di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu terdapat fitur dari AI Assistant-nya. Di mana yang pertama itu ada select template. Di sini kita akan sekalian mencoba membuat. Di sini akan dipilih block outline. Kemudian ada output language-nya itu kita akan coba memakai bahasa Inggris. Nah, setelah itu kita akan mengangkat topik yang ingin kita buat untuk block outline tersebut. Di sini saya akan mencoba menulis topik mengenai how to create the perfect lead gen tweet. Nah, setelah itu kita akan menulis topiknya di bagian kanan. Topiknya disamakan aja. The perfect lead gen tweet. Nah, setelah itu kita generate. Oke, setelah di-generate akan muncul outline atau ide-ide pokok dari topik beserta kalimat yang kita tulis. Hasilnya juga yang diberikan oleh AI itu cukup bervariasi, ada mulai dari introduction-nya sampai 5W1H yang memang perlu ada dalam sebuah blog. Jadi tidak hanya kedua ini saja, misalkan kita ingin memiliki output yang lain, kita bisa generate ulang. Nah, setelah itu akan muncul berbagai variasi pilihan lain yang dapat kita sesuaikan dengan pilihan yang kita mau. Sebagai contoh lain juga, saya akan mencoba memilih jenis long form writer dengan tipe lain. Misalkan di sini kita pilih congratulatory email dengan outputnya tetap bahasa Inggris. Untuk congratulatory email itu maksudnya yaitu email berisi ucapan selamat atau semacamnya. Jadi misalkan di sini kita mau membahas mengenai seseorang yang telah lolos pada tahap interview. Di kolom sebelah kiri ini kita cukup menuliskan kata kunci dari email yang ingin kita tulis. Nah, misalnya berarti ada karena ini inputnya pakai bahasa Inggris, berarti kita nulisnya dalam bahasa Inggris terus ya untuk di kolom sebelah kiri ini. Kalau untuk interview itu ada congratulations, you pass the interview. Kemudian kata kuncinya ini bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman masing-masing. Kira-kira nanti isi suratnya itu atau emailnya mau seperti apa. Terus ada good luck for the next. Dan ada thank you. Setelah selesai menulis ini semua, kita jangan lupa menulis event atau topik dari email tersebut. Karena ini berisikan tentang pengumuman interview, jadi di sini saya menuliskan eventnya itu adalah result of interview. Lalu kita generate. Oke, setelah di-generate, AI Assistant akan memberikan beberapa pilihan template yang dapat teman-teman pakai dan pilih sesuai kehendak.
sama seperti sebelumnya, misalnya teman-teman pengen cari variasi template email yang lain, itu bisa di-generate lagi. Atau mungkin kita akan coba dengan output language-nya bahasa lain, misalnya bahasa Indonesia. Tetapi perlu diingat untuk inputnya itu tetap menggunakan bahasa Inggris. Kita generate lagi. Nah, jika sudah, maka AI asisten itu akan memberikan output dengan bahasa Indonesia dan juga tetap dengan berbagai pilihan gitu. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih kalau misalnya masih ingin mencari variasi template lain itu bisa di-generate kembali. Untuk long form writer itu kurang lebihnya seperti itu. Jika sudah, kita bisa kembali ke dashboard. Oke, kita sudah ada di dashboard bagian background, dan untuk mengecek long form writer yang telah kita buat itu, kita bisa mengecek di bagian dokumen. Nah, di sini kan ada hasil dari dokumen yang telah kita tulis sebelumnya. Seperti itu, kita kembali ke playground lagi. Sekian fitur dari AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dari startup Simplify.co yang dapat kami presentasikan. Semoga dari presentasi ini dapat membantu teman-teman lain dalam memahami mengenai website ini ataupun cara kerja atau pengaplikasian AI-nya pada website. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.